Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi perintahnya dua nih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati di luar Islam. Udah, isi aja kemerdekaan kita dengan ini. Daripada kemerdekaan kita isinya ngomongin pejabat, ngomongin ini, udahlah. Tuh juga kita omongin juga namain dosa aja. Mendingan ngaji aja. Ngaji kita dapat pahala. Satu saat kita dipanggil Allah, amal kita banyak. Daripada kita berjam-jam ngomongin pejabat, oh dia begini, ya dia begini, dia begini. Yang nyatat siapa? Atid. Malaikat Atid. Itu Atid. Rokibnya nongkrong aja dia. Bisa saja dia ngeledek nih sama Atid, sibuk nih, tanya coba kadang-kadang orang kan ngomongin pejabat sejam, 2 jam, 3 jam. Salah, udah kita ngaji aja. Ngaji nemenin pahala. Isi dengan ketakwaan ini. Nah, cuman bagaimana supaya menjadi orang yang benar-benar takwa dan tidak mati di luar Islam? Arti tidak mati di luar Islam itu, ya tidak kita akhir hayat kita jadi agama lain. Satu. Yang kedua, artinya kita itu matinya itu dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Ada soalnya saya dengar orang yang akhir hayatnya apa yang dia manggil, bukan manggil Allah dia. Manggilnya apa? Kompor gas. Udah mau meninggal aja. Ya Allah. Ya mungkin hidupnya tadi itu nggak ngaji, nggak sholat, nggak ibadat. Sehingga di akhir hayatnya itu kompor gas. Kemarin saya dengar lagi juga. Ada juga ibu-ibu yang ibunya itu dikirim videonya pada saya tuh. Sudah umur tua, sudah 88-an, tapi teriaknya takut. Bu, kenapa takut? Kan nggak ada apa-apa ini. Takut. Ya orang ini, kita ini, kalau kita nggak diisi lagi sehat-sehat ini dengan ngaji, dengan sholat, dengan apa, kan ada korin yang datang ke kita ini. Nah, waktu kita sudah tua, ini korin ini yang berkuasa dalam diri kita, sehingga dia munculin ke dirinya. Ya katanya teman gue sakit nih katanya. Ya gue tak sialah, ketakutanlah dia. Teriak, takut. Padahal korinnya yang tak sia tuh. Mukanya cemong. Sudah 3, saya akhir-akhirnya udah 3 nih. Orang yang usianya sudah 80 ke atas, teriak-teriak. Takut, melihat ini, melihat itu. Baru kemarin gitu, saya diteleponin. Ya dikirim videonya. Nangis, takut. Bu, kenapa takut? Ini kan nggak ada siapa-siapa. Ini aku di sini. Ya siapa sih yang aku? Korinnya. Karena korinnya selama ini kita nggak sholat, nggak ibadat. Kata korinnya, masa teman kita sakit, kita nggak datang katanya. Datanglah katanya. Ajaklah teman-temannya. Akhirnya dia ngeliat nih muka-muka cemong semua, dia teriak. Sebetulnya korinnya itu yang dia berkunjung tuh. Coba deh kalau orang-orang yang ibadat sholat kan nggak akan begitu. Pasti ibadat sholat tenang, bahagia, zikir ya. Nah cuman bagaimana ini supaya kita ini meninggal kita ini dalam keadaan tenang, baik, menyerahkan kepada Allah, sebut nama Allah. Allah kasih tahu ayat selanjutnya 103-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sadaqallahul adzim. Kita lihat ini Allah katakan bagaimana caranya supaya kita ini jadi orang yang benar-benar takwa dan tidak mati di luar Islam. Yang pertama Allah katakan berpeganglah kamu kepada tali agama Allah. Apa sih tali agama Allah itu? Quran. Tidak kurang. Nah ini peganglah. Bukan berarti pegang ini pegang. Maksudnya ini dibaca. Makanya kenapa kalau kita perhatikan, kenapa para wali songo dulu itu dia tombak itu dulu supaya kita ini bebas dari Belanda. Kenapa? Ya karena apa yang pertama dia bilang tombak yang pertama moco Quran sak maknane. Itu tombak yang pertama itu. Tapi sayang kita kalau baca Quran nggak pernah ngeliat artinya. Gimana mau paham? Dia kan bahasa Arab. Padahal udah diarahkan oleh pada wali itu supaya ini terbebas daripada penjajah. Ini yang pertama itu. Belum yang lain kok. Yang pertama moco Quran sak maknane. Tapi kadang-kadang orang tombol artinya hafal. Tapi baca Quran nggak pernah baca artinya. Gimana coba? Ada satu pesantren dekat saya sana itu. Waktu pesantrennya masih hidup, situ baca Quran sama artinya enggak? Enggak. Lah, nama pesantrennya Tomo Ati. Gimana saya bilang tuh? Yang pertama kan baca Quran sama artinya. Nah ini nih, pegang teguhlah ini. Kenapa pegang teguh ini? Dia nggak akan berubah-ubah. Berlaku di mana-mana di dunia. Bapak Ibu masuk kemana-mana keluar negeri, masuk masjidnya, Qurannya tetap ini. Bapak bisa ke kampung, ke pelosok-pelosok tanah air kita ini, masuk masjidnya, ini juga. Nenek, kakek kita dulu dia baca apa? Ini baca Qurannya sama. Bapak, ibu kita baca Quran sama. Kita sekarang baca Quran sama. Anak-anak kita nanti baca Quran sama. Cucu kita, cicit kita, sampai hari kiamat. Cuman sayang tadi itu, baca Quran itu gak pernah baca artinya, jadi gak tahu. Padahal para wali songo itu udah ngajarin, bacalah Quran sama artinya. Belum yang lain itu dulu. Nah ini penting sekali ini ngaji ini, karena inilah sumbernya dia. Kalau peraturan berubah, peraturan RT berubah, peraturan camat berubah, peraturan menteri berubah semua.
undang-undang dasar saja bisa diamandemen. Ini enggak. Nah ini yang pertama. Ini kata Allah, kalau kamu ingin menjadi orang yang benar-benar takwa dan tidak mati di luar Islam. Yang kedua, Allah Ta'ala apa yang kedua? Yang kedua tadi itu, di ayat tadi. Wala tafarroku. Jangan kamu berpecah belah. Ya udahlah, orang mau begini-begini, udahlah kita lewat aja lah. Nah sedangkan kesukaan manusia itu berpecah belah. Kalau kita lihat benar juga ya. Ya satu kampung pecah belah. Satu partai pecah belah. Antara partai gontok-gontokan. Nah memang kalau kita mau ingin menjadi orang yang benar-benar takwa tidak mati luar Islam. Yang kedua, jangan berpecah belah. Yang ketiga adalah apa ketiga? Ingatlah kamu akan nikmat Allah yang Allah berikan pada kamu. Banyak sekali nikmat Allah. Sehat kita alhamdulillah. Dan kita masih bisa makan. Ada yang dimakan. Wah, Masya Allah. Kita mesti banyak ingat nikmat Allah pada kita. Kita dulu itu nggak tahu apa-apa. Sekarang tahu apa-apa. Nggak punya apa-apa. Sekarang sudah punya apa-apa. Allah kasih tahu di ayat itu, Allah kasih tahu, sebetulnya kamu ini mesti ingat nikmat Allah. Kenapa? Dulunya kamu ini hampir di jurang api neraka. Sebelum datangnya Islam ini, berada di jurang api neraka. Kenapa? Zaman jahiliyah. Masya Allah. Makanya Allah turunkan Quran ini untuk menjadikan penjelasan kepada kamu supaya kamu dapat petunjuk. Ini tiga nih. Satu, pegang Quran. Kedua, jangan berpecah belah. Yang ketiga, banyak ingat akan nikmat Allah. Allah akan ceritahu kepada kita ini. Nikmat Allah. Yang keempat, supaya kita ini benar-benar menjadi orang yang bertakwa dan tidak mati di luar Islam. Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sadaqallah. Ini yang keempat nih. Kalau ingin menjadi orang yang benar-benar takwa dan tidak mati di luar Islam, satu, pegang Quran, baca Quran, kaji Quran, lihat artinya. Yang kedua, jangan berpecah belah. Yang ketiga, ingat akan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita ini. Dan yang keempat, Allah Ta'ala yang keempat, hendaklah ada di antara kamu itu satu kelompok, satu grup. Yang grup itu ngajakin orang di jalan Allah, mencegah orang di jalan yang mungkar. Apa artinya? Pengajian. Jadi itu mesti ada kelompok ngaji, bahas Quran, kaji Quran. Kenapa? Dengan ada kelompok itu kita saling mengingatkan. Coba kalau nggak ada pengajian sama sekali. Ini alhamdulillah ini ada pengajian subuh. Jadi orang itu kita saling ingatkan. Oh, tadi siram dengan ayat-ayat Allah lagi. Oh, disiram dengan ayat Allah lagi. Ada ayat Quran ini mengatakan kamu ini, kalau kamu ini nggak disiram, kamu ini nggak sholat, nggak ibadah, nggak disiram, hati ini bisa menjadi keras. Keras. Jadi dia nggak nerima Quran. Kalau
lama-lama kita nggak dengar pengajian, nggak sholat, nggak ibadat itu, hati menjadi keras. Dan saya ada lihat dulu itu, di kampung saya itu hati menjadi keras. Rumahnya dekat masjid, Pak. Rumahnya depan masjid kok. Tapi tidak pernah masuk masjid kecuali sudah meninggal, dibawa jenazahnya ke masjid. Astagfirullahaladzim. Tapi apa yang terjadi coba? 3 tahun sakit antara hidup dan mati. Itu tuh. Ini masjid nih. Rumahnya depan situ. Ya itu sih memang dia orang kaya, dia berdagang. Tapi yang itu apa artinya kan? Lama-lama akhirnya juga ya apa hartanya juga nggak berkah juga. Nggak berkah betul. Makanya sebetulnya kalau kita jadi orang yang bertakwa, beriman, rezeki kita berkah, bisa dinikmatin orang lain juga, dan kita juga bahagia, mati kita dalam keadaan iman, matinya surga coba. Nah ini yang keempat, mesti ada satu kelompok itu yang orang itu ya terserah apa kelompok subuh pengajian, apa kelompok satu pensiunan, apa kelompok satu kajian, pokoknya harus ada itu. Supaya kalau kamu ingin menjadi orang yang benar-benar takwa dan tidak mati di luar Islam, itulah orang beruntung. Allah. Ada lagi yang nomor 5. Apa nomor 5? Nomor 5 ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Shadaqallahul Azim. Nah jadi Allah dan janganlah kamu menjadi orang yang seperti, nggak pecah belah sih, seperti pecah belah. Ya gara-gara satu pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, jadi masalah besar. Ada satu keluarganya meninggal pakai Yasin tahlil, ada yang nggak mau, jadi masalah besar. Susahnya nggak usah lah. Ya orang pakai kunut kita ikut aja. Orang nggak pakai kunut kita nggak usah ikut. Kenapa jadi masalah kan? Kecuali kalau syirik, musyrik gitu. Misalnya ada orang meninggal, baca Yasin tahlil, nah, oke. Kok baca Yasin tahlil juga Quran dan ada juga ayatnya. Kamu suruh baca kalimat la ilaha illallah, terus kamu mohon ampun, ada ayatnya itu di Quran. Cuman karena Qurannya nggak dibaca artinya dia nggak tahu. Nah jadi kadang-kadang masalah ada sampai orang itu ibunya meninggal, ini ibunya meninggal, ini rumahnya dia. Ada adiknya, udah kasihanlah mami kan suka menghadiri orang Yasin tahlil. Si kakaknya ini yang tua ini ikut satu kelompok, nggak mau datang dia. Ibunya meninggal, mau datang. Kenapa? Ada bacaan Yasin tahlil. Masya Allah. Yasin Quran benar. Tahlil bacaan kalimat tauhid. Gak datang. Alasan ada Yasin tahlil. Kecuali kalau di situ udah, misalnya dia baca, ibunya meninggal, baca sang yang widi. Bolehlah itu. Kenapa jadi gitu? Padahal masalah-masalah yang gak perlu sebetulnya itu dipertentangkan. Nah, latakan ini loh, kalau kamu ingin menjadi orang yang benar-benar takwa dan tidak mati di luar Islam. Karena orang kan masalahnya kecil lah. Kayak tadi saya bilang, aduh, Masya Allah kok bisa nggak datang ibunya meninggal, padahal gara-gara baca Yasin. Aku bilang misalnya dia nggak mau, ya doanya nanti kan doanya ke ibunya juga. Dekat kok ini udah ibunya meninggal, ini dia nih, gak datang dia. Gara-gara adiknya suruh baca Yasin tahlil situ. Aneh. Ya itu tuh. Allah inginkan kalau kamu ingin jadi orang yang benar-benar bertakwa dan tidak mati di luar Islam dalam kita mengisi kemerdekaan ini nih 5 ini nih.
Soalnya kalau orang yang ngerjakan 5 ini nanti mukanya nanti di surga itu cahaya, cahaya, cahaya. Tapi kalau dia nggak ngerjakan 5 ini nanti meninggalnya nanti di alam sana mukanya gelap gulita, nggak ada cahaya, nggak ada nur. Insyaallah, insyaallah. Nah itu dijelaskan di Quran. Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Bu-ibu katanya, silakan. Mic-nya. Oh, mic-nya nggak bisa. Ganti dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka yang dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Jadi Allah nanti di hari kiamat nanti begitu orang sudah meninggal di padang mahsyar nanti ada yang dibangkitkan dengan dua bentuknya cuma two faces, dua muka nih. Satu muka ini yang so bright, masya Allah, cerah sekali. Satu muka ini, waduh, dark, gelap, enggak cerah. Kenapa? Karena yang ini pasti ini banyak dosa, mengingkari ayat Allah nih. Kenapa? Dia enggak ngerjakan 5 tadi. Ngaji enggak, kerjanya dek-beradik pecah belah. Yang ketiga, dia juga enggak mensyukuri nikmat Allah, dapat rezeki enggak sedekah. Terus lagi dia banyak melalaikan kewajiban kepada Allah. Yang keempat, enggak ada juga kelompok pengajian juga. Yang kelima, pecah belah juga. Masalah-masalah kecil. Nah ini kenapa? Karena nggak ada 5 ini, maka mukanya menjadi gelap. Allah katakan. Coba ini kan belum kejadian nih, tapi Allah sudah ceritain ini. Dan ini kalau Quran itu kan cerita benar. Jadi ada muka yang cerah sekali, yang glowing, ya Allah, yang cahaya. Satu lagi muka yang nggak ada cahaya. Sama sekali gelap, penuh ketakutan. Yang ini berarti dia mendapatkan buku yang Illiyin di Quran. Kalau buku orang dapat buku namanya Illiyin, banyak kan baiknya ini. Kalau orang dikasih buku dengan Sijin, ini berarti banyak buruknya di sini. Allah sampai bertanya, kenapa kamu dulu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu beriman? Ya mungkin dia Islam gak ngerjain, atau dia Islam pindah keyakinan, bisa. Maka Allah katakan, rasakanlah azab Allah nih. Kalau Allah gak sayang sama kita, ini gak diceritain nih. Kalau Allah itu gak sayang sama kita, gak diceritain gini. Silahkan aja kata Allah. Dia mau muka cerah kayak muka apa kayak, udah gak mau tahu, udah dikasih tahu. Tapi gak Allah ceritain nih. Nah dari 2 muka ini, yang mukanya tadi nggak ada cahaya, Allah suruh silakan masuk neraka. Karena inilah apa yang kamu kerjakan selama hidup kamu di dunia. Kamu kemerdekaan kamu nggak diisi dengan ketakwaan. Masya Allah. Tapi beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, yang ngerjakan 5 ini. Dia ngaji Quran, dia pepet Quran, dia pegang, dia lihat artinya, dia pahamin, dia amalin. Yang kedua, dia menjauhkan diri dari pecah belah sama adik-beradik. Yang ketiga,
dia mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Yang keempat, dia adalah ada kelompok pengajian, grup pengajian yang isinya itu ngajakin orang di jalan Allah, cegah orang di jalan yang buruk. Dan yang kelima, dia enggak masalahkan yang ada khilaf ya sedikit. Ini nih tempatnya nih. Kalau yang takwa, dia mukanya cerah. Kalau nggak ngerjain ini, mukanya ini. Baik, kita lihat cuma ayat selanjutnya. Bagaimana yang mukanya cerah ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ayat-ayat Allah yang Sebelumnya. ya. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih seri, mereka berada dalam rahmat. Ya ini. Berada dalam rahmat Allah. Surga mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul azim. Jadi Allah tahu adapun orang-orang yang mukanya putih berseri-seri, Allah katakan dia dalam rahmat Allah dan dia masuk surga kekal di dalamnya. Masya Allah ya, manusia itu cuma dua aja kalau dia meninggal. Dua aja. Pertama dia meninggal, kalau dia ngajarkan 5 tadi, go to current heaven all the time, forever and ever. Khalidina fiha abada, surga dia. Tapi begitu juga kalau dia tidak ngerjakan 5 ini nih, maka dia go to hell all the time, forever and ever. Masya Allah. Khalidina fiha abada juga sama. Tapi Allah itu baik. Sekarang diceritain supaya kita nanti jangan kejeblos. Karena di Quran itu banyak sekali Allah menceritakan bahwa orang itu nyesal. Lah nyesal gimana? Balik ke dunia nggak bisa lagi. Dunianya udah nggak ada. Banyak lagi cerita, ya Allah, aku nyesal, ya Allah, aku nyesal. Nah, Allah kasih tahu ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menjalimi siapapun di seluruh alam. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan pada kamu dengan benar. Nanti kejadian seperti yang diceritakan ini, Allah katakan, nggak akan salah. Dan Allah katakan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya alam jagat raya ini. Tidak, Allah nggak zalim kok. Lah gimana nggak zalim Allah? Orang berbuat satu aja dibalas 10. Berbuat baik satu ini 10 paling kurang. Apalagi kalau dia berbuat sedekah 700. Apalagi kalau dia sabar dalam hidup ini, dia dibalas unlimited perbuatannya. Sementara kalau salah, 1 balas 1. Jadi Allah itu nguntungin kita sebetulnya. Nguntungin kita sekali. Nah makanya Allah kasih tahu ini ayat Allah kami bacakan ini, kejadiannya itu pasti akan benar. Dan kami tidak menzalimi hamba-hambanya yang ada di alam jagat raya ini. Hamba kami, ciptaan kami ada di dalam jagat raya ini. Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Shadaqallahul azim. Saya membaca surat Al-Imran surat 3 ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan milik Allah lah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanyalah kepada Allah segala urusan dikembalikan. Sadaqallahu al-azim. Nah, jadi Allah, kenapa Allah tidak zalim pada alam jagat raya ini? Lah, Allah katakan semuanya milik aku. Alam jagat raya ini milik aku. Semuanya manusia milik aku. Semua binatang milik aku. Ngapain aku zalim? Semuanya milik aku semua. Tapi kalau dia berbuat baik, aku balas nanti kebaikan lebih baik lagi. Dia buat buruk, aku balas dia tempat yang buruk. Jadi Allah katakan, ngapain aku mau zalim? Aku tidak zalim kepada ciptaannya. Nah, tapi Allah katakan kalau kamu mau lebih tinggi lagi, mau orang-orang yang the best people on this planet, Allah tawarkan lagi, satu lagi. Kalau kita itu ingin menjadi orang yang paling tinggi sekali dalam kehidupan kita di dunia, kehidupan kita di akhirat, Allah kasih tahu lagi. Saking baiknya Allah itu. Gimana caranya? Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh untuk ma'ruf, mencegah dari munkar dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlu kitab beriman, tentulah itu yang lebih baik bagi mereka. Di antara mereka adalah yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Sadaqallahul adzim. Sekarang Allah tawarkan lagi. Tadi orang ngerjakan yang 5 itu saja udah bagus nih. Dia kerjakan 5 tadi, dia baca Quran, dia kaji Quran, dia pahamin Quran, dia amalin Quran. Satu, kedua dia tidak berpecah belah antara adik-beradiknya sama siapapun juga. Yang ketiga dia mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat ada satu kelompok pengajian yang mengajak orang berbuat baik jika berbuat buruk. Yang kelima, dia tidak memasalahkan masalah khilafiyah. Perbedaan-perbedaan kecil. Ini udah bagus nih. Tadi mukanya cerah, di surga nanti mukanya glowing, mukanya so bright gitu. Tapi Allah katakan, ada lagi kalau kamu mau lebih tinggi lagi. Apa? Ingat, kalau kamu ingin kuntum khairu ummah, menjadi orang yang the best people, jadi orang yang paling baik, gimana caranya lagi Allah? Kamu ingat, kamu ini dilahirkan ke dunia ini untuk orang lain. Artinya apa? Kita ini sudah siap memang kita dilahirkan untuk ke dunia ini untuk orang lain. Maksudnya nolong orang, bantu orang, menyelamatkan orang dari musibah, menyelamatkan orang dari petaka, dan ada lagi ngajakin orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk. Waduh, ini orang yang bersedia untuk nolong orang, bantu orang, dan ngajakin orang berbuat baik, tak amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kalau dia mau lebih baik lagi. Sudah 5 dia sudah baik, udah lagi dia bersedia nolong orang, bantu saudara, bantu siapa saja yang susah. Kemudian lagi dia juga ngajakin orang berbuat baik. Itu manusia yang paling baik sekali kata Allah. Bisa untuk kesempatan kita, bisa. Kita bersedia nih untuk nolong orang, bantu orang, perhatikan orang lain, orang miskin, orang susah. Gimana nih caranya kita nolongnya? Kemudian lagi kita ajak mereka itu untuk ngaji. Ajakin mereka ngaji supaya dia jangan masuk neraka.
Dan ngajakin orang ngaji itu bisa lewat berarti ya ustadz, ustazah, kiai bisa. Atau bukan saja itu, bisa lewat media cetak. Bisa lewat misalnya ngajakin orang, oh ini ada pengajian nih. Jangan sampai nggak hadir itu. Itu menjadi orang terbaik itu. Nah cuman ini kan Allah tawarkan kalau mau. Kamu punya 5 ini aja udah baik, apalagi tambah 6 satu lagi. Wah lebih baik sekali. Ini ada di Quran. Istilah kita kemerdekaan kita ini, dengan udah kita ngaji, sholat, ibadat, kalau mati nanti kita surga. Daripada kita ngomongin pejabat berjam-jam. Ya Allah ngapain coba? Makin banyak dosa aja. Nggak ada yang sempurna manusia itu. Ada lebih, ada kurang. Nggak ada yang, wah, apa namanya ya, kita kan udah merasakannya kan. Yang ini begini, yang ini begini, yang begini. Ya, emang benar kata Allah itu bahwa, udahlah, kamu itu jadi orang bertakwa aja. Jadi takwa kamu itu tidak, kamu mati dalam keadaan iman, kamu surga. Daripada kita, ya nggak habis-habis tentunya itu. Mudah-mudahan rahmat iman Allah berikan pada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.